Mahfud MD kantongi nama-nama yang terima aliran dana korupsi BTS Kominfo. Siapa saja? Untuk saya ya, saya enggak begitu peduli saya mau di ini yang dijebak atau mau diuji atau mau apa, saya enggak begitu peduli. Saya akan bekerja menegakkan hukum. Tetapi yang di luar saya ya, itu kan isunya ini uang masuk ke partai ini sekian, ini sekian. Saya dapat laporan itu tertulis, ada rinciannya, ada nama-namanya, ada kontraktor, ada subkontraktor yang sekian banyak gitu. Tapi saya bilang saya tidak peduli dengan ini. Saya hanya peduli terjadi korupsi, silahkan Kejaksaan Agung membuktikan masuk ke siapa saja uang ini. Saya tidak ada urusan, tidak akan nyentuh-nyentuh partai. Itu yang boleh nyentuh, itu urusan hukum aja. Kalau partai muncul nanti karena urusan hukum ya. Itu kejaksaan ya, itu biar pengadilan. Iya. Di pengadilan nanti yang akan diputuskan seperti apa sih? Iya, nanti kejaksaan kalau terjadi sesuatu yang menimbulkan pertanyaan di publik atau macet atau ada indikasi penghambatan dari satu kelompok, ya saya panggil ke sini. Kejaksaan Agung kan di bawah koordinasi saya. Iya, lalu paparan apa sih yang sedang terjadi? Kan biasanya selalu begitu, kalau macet di bawah, orang ini takut ke atasannya untuk melangkah sendiri, takut ke mungkin orang luar yang punya uang banyak, takut ke partai, apa saya panggil ke sini lalu diumumkan dari sini. Kan selalu begitu selesai. Iya. Saya selalu begitu caranya, rame-rame. Kalau sendiri pada nggak berani kan. Iya, harus. Kalau dipanggil ke sini nih begini kasusnya, lalu apakah itu Polri, apa Kejaksaan Agung, sesudah pulang nih sudah ada keputusan Kemenko Polhukam. Nggak bisa mengelak, jalan. Kalau dikaitkan dengan politik, apa urusannya di politik? Bulan Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Peristiwa kasus ini udah di penyelidikannya udah berjalan beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi kalau orang mengkait-kaitkan dengan politik, silakan saja. Tapi dia harus bisa menunjukkan beberapa bukti-bukti yang konkret, yang bisa harus mendapatkan penjelasan dari publik supaya jangan juga kita menyebarkan berita-berita yang menyesatkan orang banyak karena di tahun politik dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini penting sekali ini untuk memberikan pembelajaran dan sekaligus mengklarifikasi. Diseminasi dan komunikasi publik ini penting karena apakah tahun politik kemudian semua orang yang terkait dengan kasus-kasus ini harus dibicarakan yang masalah politik dan lain-lain. Nasdem sudah memberikan penjelasan terbuka gitu. Sehingga memang ada kebutuhan untuk mempercepat. Nah, ketika sebuah program pemerintah dalam bentuk proyek fisik itu dituntut untuk dikerjakan dengan cepat, bisa mencapai target bahkan melebihi rencana semula dan seterusnya, itu memang titik rawannya menjadi semakin tinggi. Apalagi sejak awal itu memang sudah ada rencana, sudah ada saya menyebutnya permufakatan jahat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk mengarahkan kepada perusahaan tertentu, di markup harganya berdasarkan kajian yang tidak matang. Akhirnya proyek ini bisa dikatakan sebagai proyek yang gagal sejauh ini. Dari 10 triliun itu hitung kerugian keuangan negaranya mencapai 8 triliun. Itu kan artinya proyek ini gagal. Sisa 20% yang berhasil terimplementasi sesuai dengan rencana dan bisa berjalan dengan baik begitu. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi nama-nama yang menerima aliran dana korupsi pembangunan Menara Belt Transceiver Stasiun BTS 4G. Mahfud juga mengatakan telah mendapatkan laporan tertulis soal aliran dana hingga ke partai politik atau parpol. Laporan aliran dana itu, kata Mahfud, sangat rinci, namun ia tidak mempublikasikannya. Tetapi yang di luar saya itu kan isunya uang masuk ke partai sekian. Saya mendapatkan laporan itu tertulis. Ada rinciannya, ada nama-namanya, ada kontraktor, ada subkontraktor yang sekian banyak, kata Mahfud dalam channel YouTube khas Kreatif Kamis. Meski demikian, dia mengatakan tak ada urusan dengan partai, namun dia mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk membuktikan.
Tapi saya bilang, saya tidak peduli dengan ini. Saya hanya peduli ada korupsi, silakan Kejaksaan Agung membuktikan masuk kesiapan saja uang ini. Saya tidak ada urusan, tidak akan nyentuh-nyentuh partai. Yang boleh nyentuh itu urusan hukum saja. Kalau partai muncul nanti karena urusan hukum, biarin di pengadilan tambahnya. Diketahui Partai Nasdem menyiapkan upaya pra-peradilan dalam kasus yang menjerat mantan sekjennya, Johnny G. Plate diduga korupsi BTS. Selain Plate, sejumlah pihak telah dinyatakan tersangka dalam kasus itu, diantaranya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development HUDEF, Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitas Media Sinergi Irwan Hermawan, dan WP selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan. Sementara itu Kejagung siap menghadapi pra-peradilan Plate. Pengajuan pra-peradilan oleh tersangka adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang KUHP. Apapun upaya hukum yang dilakukan para tersangka, kami menghargai dan kami siap menghadapi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar PPKT terus berjalan semaksimal mungkin. Hal itu disampaikan Mahfud dalam tugasnya sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB. Pria yang juga menjabat sebagai PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo ini menjelaskan negara telah mempunyai program jangka menengah dan telah mempersiapkan satelit Republik Indonesia Satria 1 yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023 waktu Indonesia di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.